Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Sulianti Sanam, NIM 1703030155. Kelas C, semester 8, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku pertama tentang apakah itu komunikasi pemerintah atau komunikasi orang, menurut Nora Kuelbrau. Pertama, pengembangan sebagai pembelajaran. Kami mulai dengan premis yang tidak dapat disangkal bahwa semua manusia memiliki hak untuk mencari, untuk mengembangkan sepenuhnya batas dalam dan luar dari kemampuan mereka. Karena kemiskinan yang mengakar, lingkungan yang merugikan, kesempatan langka dan terkait lainnya alasan termasuk menjadi seorang wanita. Beberapa kurang diperlengkapi dari yang lain untuk melakukannya. Mereka sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang berjumlah sekitar 3/4 dari populasi dari negara manapun yang dikenal sebagai berkembang. Yang termiskin dari mereka, 40% terbawah yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di Filipina mereka adalah petani tanpa lahan pekerja pedesaan, petani dataran tinggi dan nelayan rezeki. Di India mereka tidak memiliki tanah baru, petani dengan kepemimpinan lahan kurang dari 1 hektar, nelayan dan pekerja kecil seperti pekerja kuli dan penenun. Di kelas mereka kekurangan gizi, minuman air, minimal memiliki tempat berteduh dan barang-barang rumah tangga. Mereka dan keluarga mereka pantas dipanggil pertama kali komunikasi yang mengklaim sebagai pembangunan yang adil. Lebih dari 900 juta orang miskin berada di kawasan Asia dan Pasifik. Jumlah mereka terus tumbuh tanpa peningkatan yang sesuai dalam lahan yang dapat diolah atau produktivitas, mengakibatkan kemiskinan yang semakin parah. Dalam situasi ini, masyarakat dalam pribadi negara berkewajiban untuk campur tangan karena alasan kemanusiaan dan juga karena tentang masalah komunikasi. Tidak beberapa orang pasti akan melakukannya. Ini adalah pembenarannya karena kebijakan negara dimaksudkan untuk memberi orang miskin keunggulan dalam mewujudkan lebih banyak pendapatan akses ke barang dan jasa yang memelihara kehidupan mereka. Peran mereka idealnya berkurang sebagai manusia yang memperoleh kemampuan untuk mengatur hidup mereka dengan lebih baik. Mereka bisa mendukung dengan menyediakan informasi, sumber daya, dan peluang yang tidak dapat dikumpulkan sendiri oleh individu. Mereka dapat menciptakan iklim yang menguntungkan di mana orang dapat mengembangkan sayapnya. Tapi di pembangunan dilihat sebagai pertumbuhan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan orang lain dengan sarana yang tersedia. Apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Bagi mereka yang mengurung komunikasi pembangunan dengan pemerintah yang bersangkutan, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah. Meski politik negara adalah pemerintah, namun begitu juga dengan layanan penyuluhan pertaniannya. Universitas negeri adalah pemerintahan, unit kesehatan pedesaan adalah pemerintahan. Orang-orang yang menjadi pria terakhir 3 menjalankan profesi mereka terlepas dari siapa pemimpin politiknya. Mereka perawatan pertama adalah untuk keluarga petani, untuk pelajar, dan untuk pasien. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik, dan
liberatnya yang mengaku mendakwa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh instansi pemerintahan seperti ahli logika yang buruk atau yang salah membaca konsep. 3. Konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin ini waktu yang terbaik untuk menyatakan sesuatu tentang jurnalis pembangunan. Mendukung komunikasi dan komunikasi pembangunan seperti aslinya dikandung secara internal. 3. Keteduhan satu sama lain menjadi produk dari pencarian umum untuk konten dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin, etias berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiga, dimaksudkan untuk melawan ekonomi dan masalah sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional itu dengan sosial ilmuwan, hampir tidak dengan politisi. Menariknya, ketiga, berkembang di Asia, orang-orang yang melapori jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk mendefinisikannya. Mereka pergi begitu saja dan melakukannya. Tidak lagi berkonsentrasi pada berita kependudukan dan ekonomi. Misalnya, sekarang mencakup ketukan sosial lainnya, mulai dari pelacuran anak hingga bentuk seni yang menggambarkan budaya satu bangsa. Komunikasi dukungan pembangunan telah muncul dengan lebih kuat sebagai fungsi manajemen organisasi pembangunan yang bekerja di daerah pedesaan. Itu sekarang tampak lebih lembut dalam analisis perilaku dan lebih berat pada produksi komunitas. Komunikasi pembangunan menjauh dari persuasi dan beralih ke dialog dan pembelajaran pengalaman. Apakah perkembangan informasi publik pemerintahan komunikasi? Sejak pertengahan 70-an, ketika artikel kritis komunikasi pembangunan menjadi mode, itu telah ditinggalkan atau dicemooh secara terbuka sebagai alat program pemerintah. Jika itu telah digunakan, itu pasti bukan pertama kali sebagai ide telah disesuaikan untuk tujuan yang sama sekali berbeda atau sebuah objek yang digunakan. Konsep yang tampaknya dibuat khusus untuk pekerjaan yang seperti yang mereka lihat. Pemerintah dunia ketiga, negara perlu mengusung rencana pembangunan nasional, regional dan lokal, memmobilisasi warga mereka di belakang mereka dan menjalankannya. Kementerian Informasi cukup mahir dalam mempublikasikan rencana yang sudah selesai dan masuk mendesak rakyat untuk mendukung mereka. Tidak langsung diterima atau dipahami adalah prasyarat untuk partisipasi warga. Yang pertama, rencana pembangunan itu spesifik dan cukup jelas untuk pemahaman rata-rata. Yang kedua, bahwa mereka tidak sekedar mengamankan retorika pembangunan demokrasi dalam diri mereka. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan pendapat, aspirasi, nilai, dan latar belakang dari warga negara. Yang keempat, oleh karena itu mereka sampai melakukan konsultasi, dialog, dan lainnya mekanisme pemerintahan egaliter. Bahwa infrastruktur komunikasi untuk perencanaan, partisipasi, implementasi penataan, monitoring, dan evaluasi dalam pembangunan telah diatur. Tidak mudah dipahami atau diterima baik untuk Kementerian Informasi. Apakah komunikasi pemerintah atau komunikasi rakyat? Melapor kembali kepada orang-orang bagaimana nasib program pembangunan yang ditinggalkan default untuk komunikator non-pemerintah yang jika mereka murni jelas pengawas, cenderung menerangkan kegagalan dan lebih daripada kesuksesan. Sejak informasi pemerintah, petugas Montion dituntut melakukan hal yang sebaliknya. Itu akan menjadi penghiburan untuk percaya bahwa dua orang informasikan akan terbaur. Pada akhirnya dalam Tions, risiko adalah mereka akan membatalkan satu sama lain, membuat publik bingung negara. Untuk itu pers dan penjabatan informasi
pemerintah akan sama-sama bersalah jika masing-masing hanya menceritakan setengah dari cerita. Siapa komunikator pembangunan? Sebuah kata klarifikasi untuk saat ini, meskipun penting, informasi petugas TEON di Badan Pembangunan Pemerintahan bukan mereka jumlah total komunikator dalam pembangunan. Tentang perkembangan dengan berkomunikasi, provinsi adalah komunikator pembangunan menurut definisi. Begitu juga pekerjaan lapangan, baik lembaga pembangunan pemerintah maupun non-pemerintah yang pada umumnya masih menjadi perantara informasi paling menonjol di desa. Begitu juga dengan komuni perencanaan, KTION, pengelola penelitian praktis, dan orang kreatif lainnya menggunakan bakat mereka dalam komunikasi pribadi, kelompok, dan dimensi untuk perkembangan tujuan. Hubungan antara hak manusia dan pembangunan komunikasi. Di sebagian besar Asia, kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai fundamental. Di negara yang sistemnya hukum mengikuti tradisi Anglo-Saxon, mereka diabadikan dalam konsultasi sebagai tagihan hak. Hak sosial dan ekonomi tidak, tapi mereka secara tegas didukung oleh negara-negara dengan pemerintahan kolektif. Sekian dan terima kasih.